Baik, kita mulai. Fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat yaitu sebuah fungsi yang mengandung x kuadrat. Jadi bentuk umumnya itu ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi fungsi kuadrat tuh bentuknya itu begini, begitu, atau begini. Intinya dia bergerak dari kiri menuju titik puncak atau titik balik, lalu kembali. Begitu juga bentuk yang ini, bergerak menuju titik balik, lalu turun kembali. Nah, sifat dari fungsi kuadrat adalah dia simetris kiri kanan pada titik baliknya. Jadi jarak antara ini, misalnya ini A, ini juga akan A. Ini juga seperti itu, simetris. Ini A dan ini A. Nah, kalau kemarin kita bicara tentang persamaan kuadrat, yang kemarin tuh persamaan kuadrat adalah fungsi kuadrat di mana dia y-nya sama dengan 0 atau fx-nya sama dengan 0. Jadi fungsi kuadrat kemarin tuh bentuknya begini. Nah, karena ini y-nya sama dengan 0, jadi maksudnya kemarin tuh persamaan kuadrat, miring, persamaan kuadrat tuh begini. Jadi ini fungsi kuadrat. Nah, ini sumbu x, dan ini sumbu y. Jadi di sumbu y sama dengan 0, kita lihat akar-akarnya atau x yang memotong sumbu x. Di sini x1 dan x2. Nah, jadi yang kemarin kita bahas ada diskriminan. Itu jadi misalnya ini x, ini fungsi kuadrat, dia tidak menyentuh sumbu x, maka diskriminannya kecil 0 karena dia tidak real, karena tidak ada yang menyentuh sumbu x di sini. Jadi akar-akarnya imajiner. Lalu jika fungsi kuadrat menyinggung sumbu x seperti ini, maka ini diskriminannya sama dengan 0. Kita lihat di sini bahwa hanya ada satu akar x1. Lalu yang terakhir, jika fungsi kuadratnya menyentuh 2 seperti ini diskriminannya besar 0. Karena di sini kita lihat bahwa ada 2 akar yang real. Nah, itu sekian sedikit flashback ke persamaan kuadrat. Nah, kembali ke fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu bentuknya cuma begini atau begitu. Nah, dari situ kita menentukan itunya dari jika dia terbuka ke atas begini, itu berarti bentuknya ax kuadrat tambah bx tambah c. Ini A-nya positif. Dan jika dia bentuknya seperti ini A-nya negatif. A negatif. Pasti banyak yang bertanya, kenapa begini itu A-nya positif dan mengapa yang terbuka ke bawah itu A-nya negatif. Nah, ini semua berasal dari sumbu simetris persamaan kuadrat. Jadi misalnya ada persamaan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, supaya kita dapat mencari titik ekstrim, maka kita turunkan fungsi ini terhadap x. Jadi kita dapatkan 2ax tambah b sama dengan 0. Kita dapat 2x sama dengan min b, x sama dengan minus b per 2a.
Jadi titik X sama dengan minus B per 2A. Ini disebut dengan sumbu simetris. Nah, kita masukkan F min B per 2A ke persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C. Didapat A minus B per 2A kuadrat ditambah B minus B per 2A tambah C. Ini sama dengan A B kuadrat 4A kuadrat ditambah dikurang ya, dikurang B kuadrat per 2A tambah C. Ini sama dengan B kuadrat per 4A dikurang B kuadrat per 2A tambah C. Ini sama dengan 8A kuadrat 2A B kuadrat dikurang 4A B kuadrat ditambah C sama dengan minus 2 AB kuadrat per 8A kuadrat tambah C. Kita lanjut sini, kita lanjut saja di sebelah sini ya. Kita dapatkan minus B kuadrat per 4A tambah C. Ini sama dengan minus B kuadrat ditambah 4AC dibagi 4A. B ini kan B per 4AC ini sama dengan diskriminan, jadi kita sebut minus D per 4A. Nah, inilah yang kita sebut sebagai titik balik. Jadi koordinat titik balik adalah minus B per 2A, minus D per 4A. Nah, dari koordinat titik balik ini, jika misalnya A-nya positif, jika kita masukkan ke sini, maka didapat bahwa minus B per 2A, minus D, 4A. Kita lihat Y-nya ini negatif. Jadi kita simpulkan bahwa ini adalah titik minimum fungsi. Jadi itulah sebabnya kenapa dia terbuka ke atas, karena di sini titik puncaknya itu minimum atau negatif, sangat kecil. Sedangkan jika A-nya negatif dan kita masukkan ke koordinat titik balik, kita dapat bahwa ini B per 2A, ini koma D per 4A. Nah, kita lihat Y-nya ini dia positif. Jadi kita simpulkan bahwa ini merupakan titik maksimum fungsi. Nah, itulah sebabnya kalau A-nya negatif, maka fungsinya itu terbuka ke bawah, karena di sini titik fungsinya mencapai maksimal. Oke, lanjut. Jadi diskriminan akan menentukan letak dari fungsi tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, bila ini dia di atas sumbu X bila diskriminannya kecil 0 atau tidak ada yang menyentuh sumbu X, jadi akarnya imajiner. Lalu dia menyentuh satu kali atau menyinggung jika diskriminan sama dengan 0.
dan jika dia menyentuh 2 kali di sumbu X, maka ini diskriminannya besar 0. Nah, dari sini, dari diskriminan kita bisa melihat bahwa kita bisa tahu apakah fungsi itu menyentuh sumbu X atau tidak bila diskriminannya kecil atau sama dengan 0 atau besar 0. Lalu kita bisa tahu letak terbuka atas atau bawahnya fungsi dari koefisien A. Nah, kita bisa tahu dari ini. Seperti yang tadi saya sebut bahwa kalau A besar 0, maka fungsi terbuka ke atas, dan A kecil 0, fungsi akan terbuka ke bawah. Nah, dari situ apabila kita menggabungkan sifat dari diskriminan dan A kepada fungsi kita, maka kita dapatkan bahwa ada 6 letak fungsi. Yang pertama adalah bila dia terbuka ke atas dan di atas bila dia menyentuh sumbu X 2 kali dan dia terbuka ke atas, maka ini kita sebut dengan A kecil 0, A besar 0, dan diskriminan besar 0. Kemudian jika dia terbuka ke bawah dan menyentuh sumbu X 2 kali, maka ini A kecil 0 dan diskriminan besar 0. Lalu bila dia menyinggung sumbu X, maka ini kita sebut dengan A besar 0 dan diskriminan sama dengan 0. Begitu juga dengan jika gambarnya hadap ke bawah seperti ini. Ini A kecil 0 dan diskriminan sama dengan 0. Nah, yang terakhir ini bila fungsinya tidak menyentuh sumbu X dan di atas sumbu X, maka ini kita sebut dengan diskriminannya besar 0 dan diskriminannya kecil 0 karena tidak menyentuh sumbu X, dan A besar 0. Kita lihat bahwa fungsi ini selalu berada di sumbu X. Jadi fungsi ini kita sebut sebagai definite positif. Lalu yang terakhir, jika dia berada di bawah sumbu X atau tidak menyentuh sumbu X lalu terbuka ke bawah, ini diskriminannya kecil 0 dan A kecil 0. Nah, kita lihat bahwa fungsi ini tidak menyentuh sama sekali sumbu X atau berada di bawah sumbu X terus. Jadi ini kita sebut sebagai fungsi definite negatif. Nah, sekian pendahuluan dari fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.